Kamu yang mantap kan? Aktivitas kerja, produktivitas kerja. Yang kedua, kok di situ? Mau dong Kalian sudah melihat cuplikan tadi bukan? Jadi menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan pangan, makanan maupun non-makanan, dan kebutuhan pokok untuk memenuhi kehidupan mereka dari sisi pengeluaran. Jadi waktu itu Indonesia sempat menginjak angka tertingginya yaitu 7,07%. Angka kemiskinan dikarenakan pandemi. Kemiskinan dan penyakit terjadi saling kait mengkait dan tidak akan pernah putus terkecuali dilakukan intervensi pada salah satu atau kedua sisinya. Kemiskinan akan menyebabkan timbulnya berbagai penyakit kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena yang pertama, orang-orang yang tidak mampu atau miskin akan mengalami gizi yang buruk. Yang kedua, pengetahuan kesehatan yang buruk, perilaku kesehatan yang buruk, permukiman yang buruk, dan biaya kesehatan yang tidak tersedia. Sebaliknya, kesehatan menekan kemiskinan. Masyarakat yang sehat menekan kemiskinan karena orang sehat memiliki kondisi sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas kerja tinggi. Yang kedua, biaya berobat rendah. Yang ketiga, investasi dan tabungan memadai. Yang keempat, tingkat pendidikan tinggi. Dan yang terakhir, stabilitas ekonomi mantap. Beberapa data empiris global menemukan hubungan sebagai berikut. Yang pertama, kematian bayi keluarga miskin 3 kali lebih tinggi dari keluarga tidak miskin. Yang kedua, kematian balita keluarga miskin 5 kali lebih tinggi dari keluarga tidak miskin. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi negara dengan tingkat kesehatan lebih baik yaitu UMR antara 50-100 atau 1000 kelahiran hidup adalah 37 kali lebih tinggi dibandingkan dengan negara dengan tingkat kesehatan lebih buruk yaitu UMR lebih dari 150 atau 1000 kelahiran hidup. Jadi, uraian tentang alasan pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin merupakan dorongan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan keharusan mutlak untuk melaksanakan upaya peningkatan status kesehatan penduduk miskin. Apalagi memasuki era globalisasi ini, untuk pertumbuhan ekonomi, suatu negara dituntut daya saing yang memerlukan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, melalui Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten Kota, tentunya memiliki program yang disusun dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas di seluruh Indonesia, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Nah, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk memfokuskan atau menitik beratkan program tersebut. Yang pertama, misalnya mengenai pembebas biayaan pengobatan masyarakat tidak mampu, contohnya seperti penyakit malaria, penyakit TBC, dan penyakit menular seksual lainnya. Yang kedua, yaitu melaksanakan yang namanya pengoptimalan sarana dan prasarana di setiap pelayanan kesehatan. Misalnya, di desa itu sarana dan prasarananya dimaksimalkan, akses ke tempat pelayanan kesehatan terdekat ditingkatkan lagi oleh pemerintah. Dan yang ketiga, melakukan yang namanya realokasi sumber daya atau pengalokasian ulang sumber daya yang ada di suatu tempat yang dalam tanda kutip merupakan daerah miskin. Nah, mungkin di kota-kota besar sumber daya kesehatan baik dari segi tenaga kesehatan, fasilitas sarana dan prasarana atau ketersediaan obat itu sangat baik. Namun alokasi yang baik juga yang mumpuni harus dilakukan di tempat-tempat terpencil, tempat-tempat yang dimana banyak masyarakat yang kurang mampu. Nah, yang menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, apakah pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat dapat mengatasi masalah tersebut atau tidak?
Jaminan Kesehatan Masyarakat atau biasa yang kita sebut dengan Jamkesmas. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Jaminan Kesehatan Masyarakat Jamkesmas menetapkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan layanan terhadap kesehatannya. Karena itu, setiap individu, keluarga, dan masyarakat itu berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya. Dan negara Indonesia bertanggung jawab untuk mengatur semua masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, agar semuanya itu terpenuhi, penduduknya mendapat semua pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, maka Jaminan Kesehatan Masyarakat Indonesia berhak mendata semuanya tanpa membedakan status, baik itu dia masyarakat miskin, masyarakat kaya, ataupun masyarakat yang tidak mampu. Dengan indikator kesehatan masyarakat di Indonesia berdasarkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu di Indonesia ini masih cukup tinggi. Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas menetapkan bahwa di dalam data yang ada, angka kematian bayi yang ada di Indonesia itu sebesar 28,9 per seribu kehidupan dan 248 per 100.000 kehidupan, serta umur harapan hidup sebesar 70,5 tahun. Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan memang mahal. Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sejak tahun 2005 telah diupayakan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut melalui pelaksanaan kebijakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin. Program ini diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan melalui penugasan kepada Perusahaan Tinggi Akses atau Persero berdasarkan SK nomor 1241 Menteri Kesehatan SK 11 tahun 2004 tentang penugasan PT Akses atau Persero dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini dalam perjalanannya terus diupayakan untuk ditingkatkan melalui perubahan-perubahan sampai dengan penyelenggaraan program tahun 2008. Perubahan mekanisme yang mendasar adalah adanya pemisahan pembayaran dengan verifikator melalui penyaluran dana langsung ke pemberian pelayanan kesehatan dari kas negara, penggunaan tarif paket jaminan kesehatan masyarakat di rumah sakit, penempatan pelaksanaan verifikasi di setiap rumah sakit, membutuhkan tim pengelola dan tim koordinasi tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, serta penugasan PT Akses dalam manajemen kepesertaan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penjaminan terhadap masyarakat miskin yang meliputi sangat miskin, miskin mendekati miskin. Program ini berganti nama menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas dengan tidak merubah jumlah sasaran. Tujuan penyelenggaraan Jamkesmas. Tujuan umum, meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Tujuan khusus, meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas serta jaringannya dan di rumah sakit. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sasaran program Jamkesmas ini adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia yang berjumlah 76,4 juta jiwa, tidak termasuk dengan yang sudah memiliki jaminan kesehatan lainnya. Mengurus Jamkesmas sebenarnya tidak sulit, namun dikarenakan ketidaktahuan dan takut dipersulit membuat masyarakat enggan untuk mengurus Jamkesmas. Dan tak jarang pula masyarakat ketika ingin mengurus justru malah dilempar ke sana kemari oleh pihak yang berwenang. Di samping itu, tak jarang masyarakat yang ingin mengurus tapi tidak tahu prosedur dan kelengkapan administrasi apa saja yang perlu dipersiapkan oleh mereka, sehingga membuat mereka harus bolak-balik antara tempat tinggal dan puskesmas tempat mereka mengurus.
Sudah seharusnya pemerintah, khususnya pemerintah desa, menganjurkan warganya untuk membuat kartu jaminan kesehatan masyarakat, yang dimana kartu jaminan kesehatan masyarakat ini berfungsi untuk memperlancar akses masyarakat terhadap pelayanan masyarakat, salah satunya pelayanan di bagian kesehatan. Kartu jaminan kesehatan masyarakat ini bertujuan agar meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Di sini ada beberapa tahapan cara membuat kartu pelayanan kesehatan masyarakat atau yang biasa kita kenal dengan Jamkesmas. Yang pertama, dari pihak masyarakat membuat surat keterangan tidak mampu yang ditantangani oleh RT, RW, dan lurah. Selanjutnya surat keterangan tidak mampu tersebut dibawa ke pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan diverifikasi kebenarannya. Dari pihak puskesmas akan membawa surat keterangan tidak mampu tersebut dan beberapa data-data persyaratan jaminan kesehatan masyarakat kepada dinas sosial maupun dinas kesehatan. Dan dari dinas sosial dan dinas kesehatan tersebut yang akan mengeluarkan kartu jaminan kesehatan masyarakat.